Halo sahabat dedikasi, dengan pendidikan kita berprestasi. Pada seri video kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran. Yang menjadi pertanyaan besar untuk kita dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui apa itu konsep dari perencanaan pembelajaran. Maka, judul besar pada video kali ini yaitu apa itu perencanaan pembelajaran? Dengan saya, Kusworo, MPD. Sebelum kita melangkah lebih jauh melihat video selanjutnya, tentunya teman-teman harus merenungkan terkait dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah teman-teman miliki. Pertanyaan besar pertama, apa yang Anda pahami tentang perencanaan pengajaran dalam konteks pendidikan? Setiap orang untuk mencapai suatu goal atau capaian tertentu tentunya diawali dengan adanya perencanaan. Nah, dalam hal ini tentunya menjadi pengetahuan dan pengalaman teman-teman semuanya apa yang sudah diketahui tentang perencanaan pembelajaran. Yang kedua, menurut Anda, kira-kira sebagai guru atau dosen perlu tidak membuat perencanaan sebelum mereka mengajar? Ini yang harus dijawab oleh teman-teman sebelum memahami tentang konsep perencanaan pembelajaran. Poin yang ketiga, tentunya di situ, pernahkah Anda mengikuti suatu proses pembelajaran? Tentunya pernah dong. Entah itu di SD, entah di SMP, atau mungkin SMA, SMK, atau bahkan saat ini teman-teman sedang melaksanakan perkuliahan. Apakah pelaksanaan pembelajaran itu sudah terencana dengan baik? Nah, bagaimana pengalaman Anda? Itu nanti bisa dituangkan dalam komentar di bawah video pembelajaran ini. Dan yang terakhir, teman-teman semuanya, apa sih dampak yang didapatkan pada saat seorang guru atau seorang dosen dalam perencanaan pembelajaran? Tentunya teman-teman akan melihat dan memahami dan merasakan bagaimana perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru atau dosen. Nah, beberapa pertanyaan ini tentunya menjadi hal penting untuk teman-teman ketahui sebelum teman-teman memahami konsep lebih lanjut tentang perencanaan pembelajaran. Tentunya kalau kita berbicara terkait dengan harapan, seorang guru atau seorang dosen akan berharap bagaimana pembelajaran itu akan lebih aktif di dalam kelas, antar guru dan siswa, antar siswa dengan siswa lainnya, dan tentunya pelaksanaan pembelajaran akan kolaboratif, komunikatif, kritis, dan menyenangkan. Sehingga pembelajaran yang bermakna, pembelajaran bisa mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh siswa. Pada kenyataannya, saat ini problem atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu pembelajarannya tidak menarik. Pelaksanaan pembelajaran, siswa diorientasikan untuk selalu mencatat dan mencatat apa yang sudah disampaikan oleh guru atau dosen. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau dosen lebih kepada monoton atau itu-itu saja, ceramah-ceramah saja, sehingga hal ini perlu adanya perencanaan pembelajaran, plan. Nah, ini yang harus kita siasati bersama. Maka perlu adanya perencanaan pembelajaran sehingga nanti pelaksanaan pembelajaran lebih aktif. Maka dari itu, apa itu sebenarnya perencanaan pembelajaran? Mari kita lihat pengertian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran menurut Sanjaya tahun 2019 itu ada 4 komponen besar yang harus diketahui. Yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya sumber daya pendukung untuk melaksanakan strategi. Dan yang keempat, perlu adanya implementasi strategi.
Nah, poin yang pertama tentunya dalam konteks perencanaan, tentunya setiap orang seketika akan membuat sesuatu atau akan mencapai sesuatu, tentunya perlu adanya perencanaan agar pelaksanaannya dilakukan bisa secara efektif dan efisien. Nah, dari tujuan itu maka perlu adanya strategi. Bagaimana strateginya? Bagaimana metodenya? Bagaimana tekniknya agar tujuan tadi itu bisa tercapai dengan baik. Nah, selain strategi, maka perlu adanya sumber daya. Baik itu sumber daya bentuk materi maupun sumber daya dalam bentuk non materi. Yang mana sumber daya ini sebagai support system, sebagai pendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tidak lepas dari situ, maka perlu adanya implementasi. Apakah perencanaan yang telah dibuat dengan strategi, dengan sumber daya yang tersedia, itu mampu diterapkan dengan baik atau tidak? Nah, perlu adanya implementasi. Itu konteks atau istilah daripada perencanaan. Selanjutnya tentu kita ketahui apa itu pembelajaran, gitu. Pembelajaran itu usaha yang dilaksanakan secara sengaja, terarah, dan terencana, dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran, serta pelaksanaannya terkendali dengan maksud agar terjadi belajar pada diri seseorang. Ini menurut Siregar tahun 2022. Jadi, usaha yang dilakukan oleh guru atau dosen itu usaha yang sengaja, yaitu usaha yang sengaja dirancang oleh guru dan dosen sebagai upaya agar pembelajaran tadi lebih aktif, gitu, lebih terarah, lebih terencana, dan terkendali agar pelaksanaan pembelajaran lebih baik untuk bisa mencapai tujuan daripada perencanaan itu sendiri. Menurut Standar Nasional Pendidikan, di sini ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 yang masih berlaku pada saat video ini dibuat. Bagian 4 terkait dengan standar proses di ayat 2, bahwa standar proses pembelajaran itu ada 3 poin utama yang harus diperhatikan betul. Poin yang pertama, bahwa proses harus diawali dengan perencanaan pembelajaran, gitu. Yang kedua, bahwa pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, itu dilakukan penilaian proses pembelajaran. Jadi, memang betul bahwa perencanaan pembelajaran itu harus dilakukan oleh seorang guru atau dosen sebagai upaya untuk mencapai standar nasional pendidikan, yaitu pada poin PPRI nomor 57 tahun 2021, khususnya ayat 2 yang membahas tentang perencanaan pembelajaran. Nah, dilanjutkan di pasal 11 di dalam perencanaan pembelajaran, di mana di situ capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Jadi di dalam perencanaan pembelajaran itu harus memuat capaian pembelajaran, arah atau goal yang harus dicapai dalam suatu unit pembelajaran. Contoh dalam materi ekonomi atau mungkin materi pelajaran yang lainnya, setiap pertemuan itu pasti akan mengarahkan kepada kompetensi, mengarahkan kepada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran apa yang harus diselesaikan, harus dimiliki oleh siswa ataupun mahasiswa setelah mereka mengikuti satu proses pembelajaran pada pertemuan itu. Nah, ini capaian pembelajaran yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang kedua, di dalam perencanaan pembelajaran pasal 11, yaitu cara untuk mencapai tujuan belajar. Nah, cara ini akan berbicara terkait dengan adanya strategi. Strategi apa yang harus dilakukan oleh guru atau dosen agar perencanaan tadi itu bisa tercapai. Maka di sini cara dalam bentuk strategi atau mungkin sekarang lebih dikenal dengan model pembelajaran dengan metode-metode yang unik
metode-metode yang kekinian dengan integrasi teknologi pembelajaran, yaitu sebagai sumber daya atau support system untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah adanya implementasi pelaksanaan pembelajaran, tentunya perlu adanya penilaian. Bagaimana cara menilai ketercapaian pembelajaran? Perlu ada instrumen, perlu ada bentuk-bentuk penilaian sesuai dengan kompetensi yang sedang diarahkan. Makanya perlu adanya suatu pedoman dalam penilaian, baik itu dalam bentuk kisi-kisi, instrumen soalnya, maupun rubrik penilaiannya, sehingga nanti lebih jelas, lebih efektif, sehingga pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan rule-nya atau perlu adanya evaluasi lebih lanjut agar pembelajaran tadi lebih baik lagi. Ini tujuan daripada perencanaan pembelajaran, dan 3 ini merupakan poin penting yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 juga mengatur tentang dokumen perencanaan pembelajaran. Jadi, dokumen perencanaan pembelajaran itu harus disiapkan oleh guru sebelum pelaksanaan pembelajaran. Dokumen ini penting, karena dokumen ini menjadi titik awal proses pembelajaran, mau diapain siswa di dalam kelas. Mau berbuat seperti apa siswa dengan siswa lainnya? Mau arahnya kemana pelaksanaan pembelajaran? Maka di dalam dokumen perencanaan pembelajaran merujuk pada Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022, itu ada 3 poin mendasar. Harus ada yang pertama tujuan pembelajaran, goal-nya, tetap lagi-lagi goal-nya. Tujuannya kemana, kompetensi yang diharapkan apa dari siswanya, sehingga nanti setelah kompetensi tadi ditentukan, langkah atau kegiatan pembelajarannya seperti apa. Langkah pembelajaran mau kemana, langkah pembelajarannya mau menggunakan model pembelajaran apa, project based learning kah, case based learning kah, problem based learning kah, atau model pembelajaran lainnya. Dan yang ketiga tentunya terkait dengan penilaian atau asesmen terkait dengan pembelajaran. Nah, ini yang menjadi poin penting kepada teman-teman semuanya, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran itu penting adanya dokumen perencanaan pembelajaran. Di dalam slide ini, sahabat dedikasi, ingat sahabat dedikasi, bahwa manfaat perencanaan pembelajaran ada 3 poin pertama, poin utama menurut Sanjaya. Perencanaan itu dapat menghindarkan kegagalan terkait dengan pembelajaran atau keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Jadi seorang guru atau seorang dosen itu nggak boleh uji coba dalam artian untung-untungan, bahwa dengan adanya perencanaan pembelajaran itu sudah pasti arahnya kemana, tujuannya kemana, itu sudah jelas di situ. Perencanaan dapat menghindarkan kegagalan, karena dengan perencanaan itu sendiri semuanya berproses secara sistematis, semuanya berproses secara terstruktur. Apakah pembelajarannya itu mandiri di kelas atau pembelajaran berkelompok di kelas, nah itu ada di dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Seorang guru tentunya memahami bagaimana karakteristik daripada siswa, memahami bagaimana karakteristik daripada muatan materi. Apakah muatan materi tadi itu levelnya mudah, apakah muatan materi itu levelnya sedang, atau muatan materi tadi levelnya sulit. Nah, ini salah satu upayanya guru harus menganalisis adanya interaksional daripada materi maupun siswa itu sendiri. Yang ketiga, tentunya perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan perencanaan pembelajaran tahapan-tahapan pembelajaran sangat jelas.
tahapan-tahapan mulai daripada salam membuka, mulai daripada penyampaian materi sampai penutup itu sangat jelas. Sehingga nanti tidak ada namanya bolak-balik, materi disampaikan bolak-balik. Dalam artian pembelajarannya tidak terstruktur, tidak tersistematis. Ini nggak boleh dalam perencanaan, dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka perlu adanya manfaat atau perlu adanya perencanaan pembelajaran. Nah, itu teman-teman semuanya terkait dengan perencanaan pembelajaran. Tentunya menjadi hal poin penting untuk teman-teman semuanya. Kenapa harus membuat perencanaan pembelajaran? Oleh karena itu, silahkan teman-teman amati lagi, pelajari lagi seorang guru atau seorang dosen dalam pelaksanaan pembelajaran, apakah sudah menerapkan perencanaan pembelajaran yang baik. Dari situ teman-teman akan bisa merefleksi bagaimana upaya teman-teman semuanya untuk bisa melaksanakan pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Kita kembali lagi dalam video-video selanjutnya yang tentunya akan mengupas tentang pembelajaran, akan mengupas tentang pendidikan, yang mana itu menjadi basis kita, konsen kita untuk dedikasi. Dengan pendidikan kita berprestasi. Terima kasih. Salam.